proses konselingnya ini selama sesuai perjanjian tadi selama proses 20 menitan atau bisa sampai 40 menit ke depannya Kak. Di sini tujuannya kita itu untuk mengevaluasi, melihat bahwasannya apa sih pikiran-pikiran yang muncul pada masalah-masalah yang akan dibahas nantinya Kak. Sebelumnya saya ingin Kakak siapa namanya Kak? Kalau dipanggilnya Kakak Arif. Kakak saja ya Kak. Nah, tujuannya kami sudah tahu ya sebelumnya Kak, untuk mengikuti proses konseling. Nah, kabarnya baik tadi nih. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu baiknya karena apa itu Kak? Karena mungkin sejak tadi pagi tidak ada jadi masalah-masalah yang berarti lah. Alhamdulillah ya Kak. Nah, karena tadi pagi tidak ada masalah-masalah yang berarti, tapi sebelumnya pernah tidak mengalami masalah-masalah yang itu? Mungkin pernah kalau misalnya lambat bangun, itu kan kalau lambat bangun pasti lambat juga jadwal-jadwal selanjutnya. Akan terpending ya. Iya. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kayak tiba-tiba jatuh sakit atau apa yang gitu. Itu karena telat bangun kan jatuh sakit gitu kan. Makanya kepikiran bahwa tugasnya akan terpending tidak tertunda. Oke Kak, izinkan saya untuk menulis apapun yang informasi yang saya dapatkan dari Kakak ya Kak. Oke. Nah, pada saat misalkan Kakak lambat bangun nih, apa sih perasaannya Kakak pada saat itu? Kalau misalnya kalau lambat bangun mungkin bisa dibilang gelisah, karena kalau lambat bangun itu pasti langsung yang terpikir nanti harus buru-buru pakaian, harus buru-buru siap-siap pakai jilbab, apalagi yang pakai jilbab itu kan tidak bisa diburu-buru karena kalau jilbab jelek pasti mood juga itu jelek. Maksudnya kondisinya juga akan ini moodnya juga tergantung jilbabnya ya. Makanya kadang kalau bangunnya sudah lambat itu kadang kalau siap-siapnya juga buru-buru jadi akhirnya tidak betul-betul siap dan bahkan kadang ada yang ketinggalan gitu. Nah, pada saat bangun itu telat bangun kapan sih Kak terjadi terakhir pada saat itu? Kalau telat bangun itu sebenarnya kalau kan saya tinggal sama orang tua, Tinggalnya. ya, jadi masih dibangunkan sebenarnya. Cuman kadang kalau misalnya di rumah sendiri itu sekitar beberapa bulan yang lalu, saya kurang ingat sih, cuma beberapa bulan yang lalu terakhir kayak gitu, dan betul saya bangun lambat dan akhirnya lambat juga ngapain setelahnya. Oh, berarti kejadiannya terjadi tuh kalau misalkan di rumahnya Kakak sendiri Iya. ya Kak? Oke. Kalau misalkan di rumahnya Kakak itu telat bangun langsung ngapain di situ? Sebenarnya kalau di rumah itu dilarang bangun yang lebih lambat dari azan sholat subuh saja, kadang sudah dimarahi gitu kan. Ya, jadi kalau lambat bangun itu kayaknya lebih kecil kemungkinan kalau ada orang tua gitu. Berarti yang terlibat itu di rumah sebelumnya itu orang tuanya sendiri Kak. Jadi kalau misalkan lambat bangun nih, orang tuanya ngapain Kak? Kalau misalkan pasti pertama kan pasti dimarahi sih, cuman setelah itu ya tetap disuruh misal kayak cepat siap-siap gitu. kalau misalkan Kakak dimarahin nih, kalau misalkan telatnya bangunnya telat pas subuh, apa sih pikirannya Kakak kalau misalkan dimarahi pada saat itu? Sebenarnya pasti juga selain kesal sama nada tinggi gitu kan, itu pasti rasanya kesal, cuman tetap sadar juga karena kayak ini memang salahku gitu kan. Cuman ya gitu nih, mungkin saat itu kan memang lagi gelisah karena terpikir yang lain akan telat, dan saat itu juga harus benar marah gitu. Jadi ya tetap juga tidak enak rasanya. Perasaannya tidak enak ya pada kejadian itu Kak. Nah, kalau misalkan perasaannya Kakak tidak enak itu Kakak ngapain biasanya? Apa melanjutkan itu atau menemani juga berbincang-bincang kayak ya mencari alasan kenapa telat bangunnya? Kalau misalnya hari itu saya memang ada agenda yang harus segera pergi, mau tidak mau tetap melakukan siap-siap dan lain-lain, meskipun tetap tidak enak perasaannya. Nanti mungkin kalau sudah pergi baru dienakan sendiri, baru kayak
mungkin saya bantu siap-siap dulu, nanti kalau mereka sudah pergi baru saya tenangkan diri saya sendiri. Tenangkan sendiri ya pikiran. Nah kalau misalkan dari kejadian dimarahin ini sama orang tua karena telat bangun, apa sih keyakinannya atau pikirannya kakak tentang dirinya kakak sendiri? Kayak apa pikirannya kakak yang muncul ketika kakak dimarahin? Kadang sebenarnya kalau dimarahin saya pikirnya ke arah apa ya, mungkin kalau dulu saya mikirnya kayak kenapa sih selalu dimarahin gitu kan. Cuman kalau sekarang saya mikir kayak pokoknya nanti kalau saya jadi orang tua saya tidak boleh kayak gini juga kayak gitu, karena saya tahu saya tidak enak gitu kan. Gitu, karena kalau sekarang gitu kalau sudah dimarahin paling mikir kayak mungkin orang tuaku marah karena hal begini, dan mungkin dia merasa dia merasa kayak dia harus marah karena memang saya melakukan kesalahan gitu. Jadi daripada saya harus bereaksi juga, mendingan saya memikirkan kenapa orang tua saya marah dan bagaimana saya harus menghadapinya dengan tidak melakukan hal yang sama. Jadi pandangannya kakak beda ya kak, nggak antara dulu dan sekarang. Karena dulu kayak merasa selalu berpikir marah-marah terus. Kenapa marah-marah terus? Padahal ini masalah cuma telat bangun. Sepele kan. Iya. Bisa jadi menurutnya kita sepele, tapi orang tua beda. Karena melakukan yang terbaik untuk anaknya. Jadi pandangannya kakak seperti itu, sudah dua arah ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari antara tadi telat bangun ya, terus ada perselisihan antara orang tua, apa sih pandangannya kakak pada kejadian itu atau artinya pada kakak pada kejadian itu? Apakah punya arti tersendiri atau ya sudah seberjalannya aja? Kalau artis sendiri mungkin kayak tentang evaluasi diri sih di hari itu, kayak kenapa bisa telat bangun hari itu, apa yang saya lakukan sebelumnya. Mungkin memang saya lambat tidur karena begadang gitu, atau itu mungkin bagaimana saya melihat orang tua saya bereaksi terhadap apa yang saya lakukan gitu kan. Dari situ saya juga berpikir kayak mungkin itu yang dia rasa paling tepat untuk reaksi terhadap apa yang saya lakukan. Dan bisa jadi ke depan kalau memang dikasih kesempatan untuk jadi orang tua, saya tidak mau melakukan hal yang sama dengan reaksi yang sama gitu. Jadi kakak anggapnya cuma kayak mungkin ini pembelajaran untuk saya ke depan. Baik ya kak kalau begitu, supaya untuk anak-anaknya ke depannya sudah tidak merasakan hal itu. Karena rasanya kakak seperti apa itu rasanya kalau misalkan dimarahi? Sebenarnya kalau dimarahi yang Cuma peringatan sih. dari saja begitu mungkin sudah terbiasa karena saya kayak dari kecil gitu kan. Cuman kadang ada perkataan yang sebenarnya saya sudah melakukan itu mungkin, atau saya sudah memperjuangkan itu, tapi dilihat tidak begitu. Misal kayak kenapa sih lambat terus bangunnya, padahal kan sudah dibangunkan berapa kali misalnya. Terus saya bilangnya kayak iya saya sadar dibangunkan, cuma saya masih lemas, Mengenakan perasaan ya. karena mungkin sebelumnya saat tidur saya lambat tidur karena sesuatu mungkin gitu. Apalagi beberapa saya tipenya tidak terlalu, saya sering cerita sama orang tua, cuma tidak sering yang mengungkapkan perasaan sampai menangis yang kayak hal sedih gitu. Mungkin saya lebih sering cerita hal-hal yang terlihat saja. Kalau misalnya kayak sebenarnya saya sedih dengan keadaan itu, tapi saya tidak ceritakan, saya cuma bilang kayak iya itu kemarin kayak begini. Jadi perasaannya kayak masih tertutup ya, kalau bisa dibilang masih tertutup untuk hal yang lebih dalam ke orang tua kakak. Jadi perasaannya pada saat itu merasa kecewa enggak pas dimarahi karena mungkin belum tahu alasannya tapi sudah marah-marah? Itu sebenarnya kalau dibilang kecewa, iya kecewa. Cuman di saat yang sama pasti saya punya pikiran kayak orang tua kan tidak tahu soal itu. Jadi kayak saya juga tidak bisa menyalahkan itu sih. Karena kakak sendiri yang bilang tadi, karena kalau masalah mendalam ya kakak biasanya sendiri aja, makanya orang tuanya nggak tahu alasannya harus marah ini karena apa. Kalau misalkan kakak kasih tahu orang tuanya kalau misalkan hari ini saya sibuk makanya saya begadang, boleh nggak kalau misalkan sebentar atau misalkan besok saya bangun telat, boleh nggak usah marah-marah yang terlalu tinggi cara bangunnya gitu kan. Jadi depannya jadi lebih
bagus untuk itu ya. Nah, yang kalau misalkan orang tuanya marah atau pada saat membangunkan kakak ya, apa sih yang kakak katakan pada dirinya kakak sendiri? Pastinya ada fase kayak berbicara ke diri sendiri aja. Mungkin kalau untuk ke diri sendiri paling saya bilangnya kayak ya udahlah, nggak usah dibalas, senang aja gitu. Karena daripada membalas dan bisa bikin lebih runyam masalah kalau pagi kan, Iya. jadi mending nggak salah. Jadi biasa kayak bilangnya tenang. Jadi kayak kita merasa sebagai anak ya kak, kayak kalau pagi begini sudah rancu pasti kedepannya akan moodnya juga keikut jelek. Nah kalau misalkan begitu kan kakak sudah punya keyakinan ya udahlah, nanti aja juga baik, kedepannya kan cuma masalah dibangunkan juga, ini cuma hal baik untuk diri sendiri juga. Nah saya mau tahu pendapatnya kakak kalau misalkan hal itu terjadi lagi, kedepannya apa sih yang harus kakak lakukan? Apakah marah-marah lagi atau sudah mengerti keadaannya pada saat itu? Kalau sekarang sih saya mungkin lebih berusaha untuk tidak terjadi lagi ya, supaya misalnya dengan tidur lebih cepat gitu, dengan sebelum tidur saya memperbaiki kualitas tidur lah gitu kan, supaya kalau bangun juga enak badan, terburu-buru iya. juga. Dan itu sih juga mulai membiasakan kalau dengar alarm, kan saya orangnya tidak cepat terbangun makanya saya kalau dibangunkan kadang memang kalau suara saja agak susah gitu kan. Nah saya harus memang yang disentuh misalnya begitu baru kadang sadar gitu. Nah untuk sekarang saya mungkin lakukan yang supaya tidak terjadi, dan kalau bisa mungkin terjadi ya mungkin saya tetap diam saja. Nanti misalnya sudah mereda kemarahannya atau mungkin saya sudah punya waktu untuk menjelaskan, baru dijelaskan kenapa saya semalam gitu. Oke, jadi menurutnya kakak untuk mengulang lagi mungkin kayaknya tidak karena mungkin kakak lebih ke evaluasi dirinya saja untuk lebih bagus ke depannya, untuk mengatur kayak jadwal tidurnya ataupun kayak memberitahu orang tua kenapa sih alasannya itu telat bangun karena apa, agar orang tua lebih paham dengan dirinya kakak sendiri. Oke, bagus kak untuk pemikiran itu, saya rasa cukup bagus untuk itu kak. Nah, saya ingin bertanya lagi lebih dalam, nggak apa-apa ya kak? Izin. Nah, kalau misalkan kakak, saya bertanya apakah ada pandangan atau aturan yang kakak tanamkan pada dalam dirinya kakak mengenai hal-hal apa saja? Maksudnya Kayak aturan yang kakak pegang dalam hidupnya kakak, kayak saya harus bertanggung jawab atas ini atau apapun yang mungkin selama ini kalau aturan itu kalau kayak aturan untuk diri sendiri iya. Itu biasanya kalau di rumah memang biasanya orang tua yang tetapkan harus tentunya. Cuman kalau untuk saya sendiri saya cuman biasa berusaha untuk misal kayak tetap disiplin misalnya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya untuk kayak pandangan kayak untuk hidup gitu kan, kalau saya sih tidak, saya selalu berpikir untuk tidak seburu-buru itu kayak menurutku kalau apapun kalau dilakukan dengan keadaan buru-buru pasti tidak bagus bukan hasilnya. Nggak sama yang kakak katakan tadi, kalau buru-buru ya ada pasti yang ketinggalan ataupun itu. Nah itu juga dengan itu misalnya juga kalau ada kayak deadline tugas gitu kan, biasa kan temanku yang kayak buru-buru sekali kayak ini gitu kan, terus saya biasa saya yang bilang ke temanku kayak nggak perlu nih begitu sekali gitu kan, kita santai aja waktu gitu kan, yang penting kita tetap perhatikan gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang harus ini harus itu kayak capek sendiri capek sendiri. Jadi pandangannya kakak kayak kakak punya aturan yang mungkin kalau di rumah
aja lah, yang penting kita menyelesaikan apa yang harus diselesaikan ya kak. Oke, bagus. Nah kalau misalkan berada pada situasi yang kayak dibangunkan lagi nih kak, dibangunkan lagi terus posisinya orang tua marah-marah lagi. Nah apa yang kakak harapkan pada dirinya kakak? Kalau misalkan responnya kakak itu yang kakak harapkan yang lebih bagus lagi itu apa? Responnya yang bagus. Sebenarnya saya kalau orang tua sedang tidak baiknya gitu, saya sebenarnya mau sekali saya tuh bisa mengerti sebenarnya tidak apa sih yang dirasakan orang tua saya gitu kan. Cuman itu kan bukan kapasitas kita kan. Iya, Jadi kayak sampai ke sana kak. ya bagaimana juga manusia memahami manusia lainnya kan pasti ada batasnya gitu. Jadi kadang saya tetap mengamati terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ke depannya lagi saya dapat keadaan di mana orang tua saya tiba-tiba dalam keadaan yang tidak baik gitu, ya mungkin saya tetap berusaha untuk melihatnya dengan berbagai sisi lah gitu. Saya lihat dari sisi kayak apa yang dia rasakan dan saya lihat dari sisi dia sebenarnya dia memandang masalah itu seperti apa gitu. Jadi melihat situasinya saja kak ini seperti apa. Nah kalau misalkan kakak pada posisi itu ada keyakinan yang harus kakak tanamkan pada dalam dirinya kakak, apakah ada perasaan kayak saya harus cepat bangun lagi supaya nggak dimarahi, atau cuman tunggu aja dibangunin? Kadang kalau misalnya mungkin saat itu saya juga lagi kesal, mungkin kayak lagi tidak bagus moodnya, memang lagi fasenya tidak bagus moodnya atau bagaimana, biasanya saya bisa bangun sendiri karena betul-betul yang kesal begitu kalau sampai dibangunkan. Cuman kadang ya begitu kelewat lagi gitu. Jadi begitu biasa kalau lagi kesal saja. Jadi kalau misalnya tidak terlalu kesal bagaimana ya kadang masih tetap bangunkan. Cuman kalau untuk sadar di jam-jam bangun, saya sebenarnya sadar kadang, cuman kayak saya sadar Nanti aja deh. ini bangun aja gitu. Jadi kayak kadang malah tetap tidur lagi kayak gitu. Itu kan karena nunggu dibangunin Nggak atau tahu. kebiasaannya ya jadi Kebiasaan. kayak ngikut aja. Kan kakak merasa tadi kayak marah-marah saya nih kalau misalkan dibangunin terus nadanya itu kayak ya kurang enak lah didengar kak. Kalau misalkan kemarahannya itu bisa di-rating 1% sampai 100%, kemarahannya itu bisa dibilang seperti apa ya kak? Sebenarnya kalau kemarahan itu tergantung situasi di hati Iya. karena bisa jadi tidak hanya satu penyebab marah. Karena kadang juga banyak yang membuat pemicunya. Kalau misalnya cuma lambat bangun udah seberapa sih marahnya, kadang kayak sekitar berapa ya, 60% mungkin nggak sampai segitunya. Biasa lebih parah kalau misal semalamnya orang tua saya justru susah tidur. Iya. Karena ternyata malamnya sudah marah karena hal lain, misal karena dia dapat adik saya dia yang kayak begadang tapi main game kayak gitu, itu pasti malamnya bisa marah, paginya lebih kuat lagi marahnya. Jadi orang tuanya marah karena penyebabnya juga bukan cuma kakak, karena adiknya mungkin Bahkan mungkin bukan saya penyebabnya, tapi saya kena kayak gitu ya. Di rumah memang gitu ya. Kadang Kayak bukan kita yang salah, kenapa kita kena imbasnya? Itu karena orang tuanya sudah melihat adiknya yang penyebabnya karena adiknya main game. Makanya bilangnya bangunnya terlalu lama karena malamnya kok main game ya. Padahal mungkin sebenarnya bahkan saat hari itu misalnya saya bangun sendiri, tetap saya akan kena marah karena ada hal lain yang Iya, iya. gitu. Lagi kena marahnya itu kalau misalkan kakak tidak salah nih, tidak salah ini saya. Terus pikirannya yang muncul kakak apa pada saat dimarahi itu? Padahal kakak bukan penyebab marahnya. Awalnya pasti saya nggak ngeluruh sih. Awalnya pastinya kayak kenapa sih pakai marah dulu, bukan saya gitu. Iya. Cuman saya melihat lagi kan orang bisa jadi seperti itu tidak dibentuk dalam satu hari dua hari Pak. Jadi saya merasa mungkin memang ibuku masih agak susah untuk mengatur bagaimana emosinya kalau melihat hal seperti itu. Hal sepele yang tertidur saja bisa menyebabkan marah yang besar gitu kan. Jadi kayak mungkin saya lebih melihat kayak mungkin ibuku cuma belum paham atau mungkin meskipun paham masih
masih agak susah kan begitu, butuh waktu lama untuk mengendalikan diri sendiri yang kayak gitu kan. Jadi kayak saya cuma berpikir, saya cuma lihat gitu dari ibuku kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa saya kena gitu. Jadi kayak mungkin kalau waktu-waktu luang, waktu saya bisa berbicara, di situ mungkin baru saya katakan misal sebenarnya kalau seperti ini harusnya begini loh gitu, atau mungkin apalagi sekarang kan sudah di mana-mana kak yang apa namanya kayak kesehatan mental lah, kayak gitu kan, itu di mana-mana, bahkan yang tidak benar sekalipun, yang betul-betul sekalipun itu banyak sekali. Nah itu karena ibuku juga mulai terpapar, mulai yang dia kayak merasa oh iya sih sebenarnya salah sebagai orang tua seperti ini gitu. Tapi selalu saya bilang sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena dia seperti itu bukan maunya dia gitu kan. Dia memang dibentuk dari keluarganya dulu gitu, dari lingkungannya dulu gitu. Jadi kayak bahkan apapun yang dia katakan saat marah mungkin itu saya selalu bilang tidak sepenuhnya disalahin dia gitu. Saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya memang mau perbaiki, mungkin sama-sama ubah, ya nanti kalau bisa terjadi lagi sesuatu, ada sesuatu yang men-trigger, ya sama-sama lihat dulu bagaimana masalahnya, gitu. Jangan langsung bereaksi gitu kan. Jadi memberi kayak saran-saran aja ke orang tuanya kayak udah seharusnya, udah sepenuhnya dia marah karena itu karena aliran dari orang apalagi genetik itu nggak bisa diputuskan ya Kak. Jadi saya mau mundur lagi ke belakang nih Kak. Kalau misalkan Kakak kan awalnya tadi merasa marah kalau misalkan marah terus belum melihat situasi apa yang kita lakukan. Nah kalau marah itu apa yang membuat yakin kalau misalkan orang tua itu marah-marah terus? Kayak pandangannya Kakak itu apa? Sebut. Bisa diulang ya? Oke. Kan Kakak berpikir kayak pas marah-marah nih mamanya marah kan, perasaannya marah. Nah, apa yang membuat Kakak merasa kalau misalkan mama ini kayak marah-marah terus? Mungkin sebenarnya karena saya sudah berusaha untuk tidak bereaksi dan ibu saya yang saya ini saya sudah berapa kali kasih tahu misalnya kayak harusnya tidak perlu secepat itu bereaksi gitu kan. Dan saya juga selalu menahan misalnya dengan banyak hal yang bisa men-trigger saya juga. Saya sudah berusaha menahan gitu. Saya rasa saya sudah berusaha dan tidak meledak-ledak lah gitu. Saya sudah mulai tidak marah misalnya gitu kan. Tapi beliau selalu masih dengan reaksi yang sama. Itu yang bikin saya kayak kadang kalau pas dia marah terus saya juga merasa kesal, saya mikirnya kayak gini, kenapa sih kayak dia masih lakukan hal yang sama, padahal saya sudah enggak gitu kan, maksudnya gitu. Jadi kayak kadang kesannya karena saya sudah berjuang untuk tidak melakukan, saya sudah berjuang untuk menahan, tapi dia masih melakukan hal yang sama. Jadi mungkin itu yang bikin kayak kesal gitu. Jadi itu tidak bertentangan dengan fakta atau kadang juga bertentangan dengan itu. Apa ya? Kayak marah-marah terus nih. Maksudnya tidak bertentangan dengan fakta? Kan awalnya Kakak merasa ini orang marah-marah terus ya. Kalau misalkan dilihat dari situasinya, apa memang betul-betul dia marah atau tidak? Sebenarnya kadang mungkin tidak marah yang bagaimana gitu kan. Cuman dengan responnya yang mulai tidak enak begitu, apalagi pola yang diterima kadang berbeda-beda, yang terlihatnya marah sebenarnya tidak marah, terlihatnya tidak marah sebenarnya marah kayak gitu. Kita jadi anak jadi kayak kadang bingung ini sebenarnya lagi marah atau tidak gitu kan. Atau mungkin kita sebagai anak kalau pas bicara atau kalau pas kayak menyampaikan dulu kayak gitu-gitu, itu kadang mikirnya ini betulankah atau ini cuman apa ya namanya, Kak tahu nggak sih ya kayak misalnya kita lagi berkelahi terus disuruh ambil pisau, itu kan sebenarnya sebetulan kan. Biasa kayak begitu, cuman di perintah-perintah lain kayak gitu situasinya kadang. Jadi kita sebagai anak jadi bingung ini sebenarnya
yang pertama saya biarkan dulu saya cerita. Terus kalau misalnya dia memang meminta saran, misalnya apa yang harus dia lakukan, mungkin saya akan bilang kalau tidak perlu direspon lah, tidak perlu ditanggapi yang dengan hal yang sama, misalnya dengan marah juga. Cukup cukup dengan melihat bagaimana situasinya, atau mungkin cukup dengan melakukan apa yang saat itu disuruhkan, atau memang apa yang harus dikerjakan saat itu gitu. Jadi kalau misalnya memang saat itu situasinya sedang tidak baik, ya kalau menurut saya tidak perlu merespon di saat itu. Setelah itulah baru bisa dibicarakan gitu. Saya lihat responnya kakak sudah mulai bagus ya untuk pada situasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah berbincang-bincang dari awalnya kesal ya kak pastinya, ada enggak kita sudah melihat bukti-buktinya nih. Bagaimana sekarang caranya kakak memandang situasi tersebut? Apakah kakak masih merasa kecewa atau marah? Mungkin kalau saat ini saya sudah saat tahapnya bukan lagi kecewa, cuman saya masih berpikir ternyata memang selama itu orang bisa mengubah dirinya begitu. Karena bahkan orang tua saya sudah lama lah begitu jadi orang tua kan, tapi masih tetap susah mengendalikan diri sebagai orang tua begitu. Jadi kayak menurut saya memang tidak banyak hal-hal yang membentuk kita itu sangat susah untuk diubah, apalagi untuk beradaptasi dengan hal-hal yang sekarang semakin cepat. Jadi kakak sudah berpikir lebih dalam lagi mengenai orang tua untuk berusaha memahami lagi kita. Jadi kan ada pikiran-pikiran realistis pastinya yang udah muncul. Apa pikiran realistisnya kakak itu sekarang? Pikiran realistis, kalau misalnya kadang kalau sudah dimarahi atau mungkin saat itu ada masalah sama orang tua atau apa, saya justru berpikir kayaknya memang tidak perlu tercampur sekarang menikah dan punya anak sih. Jadi kadang begitu, apalagi kalau dibilang realistis loh kak, itu kayak bu bis ekonomi, terus dengan keadaan yang sekarang dengan banyaknya masalah-masalah dan kayak kiamat gitu kan. Jadi kayak pikir mungkin memang selama belum sesiap itu segalanya, memang belum worth it sih menikah dan punya anak itu. Itu pikirannya yang muncul kakak. Terus kakak tidak yakin akan menikah apa gimana? Kalau yakin tidak yakin, kalau bukan tidak yakin, cuma masih kurang ya, karena kalau dipikir sekarang ya kak, kalau menurutku sendiri kayaknya lebih mending lanjut kayak S2, terus nanti bisa coba pengalaman ini, coba pengalaman itu gitu kan. Nah, meskipun memang realitanya tidak semua pernikahan itu mengekang, misalnya tidak semua pernikahan itu nanti ujung-ujungnya tetap di rumah gitu, tetap bisa dikelilingi juga dari dunia kah atau apa. Tapi tetap saja menurutku selama belum cukup sama diri sendiri kayak gitu ya, setidaknya tidak perlu bebankan orang lain dalam kehidupan kita. Berarti kakak lebih mengandalkan dirinya dulu sebelum melanjut ke bersama orang lainnya. Oke, kan tadi kita sudah bahas beberapa emosi-emosinya kakak nih, yang awalnya merasa kecewa. Mungkin saya ingin tahu apa sekarang kakak masih merasa kecewa atau mungkin ada perasaan lain lagi yang muncul setelah kita bahas ini. Kalau kecewa tidak sih, mungkin lebih ke lebih ke kayak berusaha saja paham bagaimana dan berharap semoga kedepannya bisa lebih baik saja sih. Nah kan tadi kita sudah rating tuh kak, sudah 60 ya kalau tidak salah tadi. Oke, setelah pembahasan ini lewat lagi, apakah perasaannya sudah turun atau naik lagi? Tidak jelas sih, karena kalau dipikir-pikir memang kemarahan-kemarahan yang sama begitu bisa jadi memang tidak karena hari ini gitu kan, bisa jadi karena 2 tahun yang lalu gitu kan. Jadi kayak kembali ya. Jadi kalau misalnya untuk marah, kesal atau semakin tinggi ratingnya tadi juga sih. Berarti turun misal berapa ya kira-kira? Kalau di Awalnya tadi kan 60,
nego lah. 40%-nya Kak. Oke. Dan sudah tahu langkahnya kayak untuk kedepannya kakak lebih memahami lagi orang tuanya seperti apa. Kemudian kalau misalkan untuk hari ini deh, apakah ada jadwal kedepannya untuk kakak? Apa yang harus kakak lakukan minggu ini untuk memperbaiki situasi itu? Kalau misalkan. Kalau akhir-akhir ini kan saya sekarang sudah masuk di semester akhir, jadi sudah tidak ada jadwal pagi. Jadi mungkin lebih ke bagaimana disiplinkan diri saja untuk tetap buka terus itu tugas saya sih. Oke, semangat ya Kak. Disiplinkan diri saja. Nah, kalau misalkan kan kakak berada pada situasi yang akhir-akhir nih, kadang merasa kayak capek gitu. Nah, kadang kita sudah menyusun jadwal yang kayak oh kedepannya saya harus begini, tapi akhirnya kadang juga tidak terlaksanakan. Nah, kalau misalkan tidak terlaksanakan itu, apa yang kakak lakukan lagi untuk menyusun kembali langkah-langkahnya? Kalau misal hari itu memang tidak terlaksana karena saya sendiri, karena misalnya saya menunda misalnya, atau saya ada keperluan lain yang lebih mendesak misalnya gitu, mungkin saya akan menyusun jadwal ulang saja sih, bagaimana langkah selanjutnya, karena yang ini tadi sudah ketinggalan, berarti kedepannya saya harus menyesuaikan dengan jadwal seharusnya gitu. Jadi kakak cuman ya berpikir kayak ya diselesaikan lagi, disusun lagi kembali, meskipun yang kemarin udah lewat dan tidak terlaksana ya bisa saja disusun kembali untuk mengatur ya Kak. Oke. Tadinya kita sudah membahas beberapa situasi yang muncul ya Kak pada baik itu masalah-masalah yang memicu, apa responnya kakak ataupun emosinya kakak. Baik itu terkait kakak yang dibangunkan pada saat tidur, kemudian orang tua yang tidak tahu alasannya apa, tetapi sebelumnya kakak berpikir marah ataupun kecewa dengan perkataan-perkataannya, tapi sekarang kakak lebih ke berpikir realistis ya Kak, lebih berpikir untuk memahami perasaan orang tuanya saja. Saya ingin bertanya lagi Kak, maaf ya banyak pertanyaan untuk hari ini Kak. Saya ingin tahu dari kakak hal apa yang paling kakak pelajari pada sesi hari ini? Apa sih yang kakak tangkap pada pertemuannya kakak pada konser ini? Mungkin kalau yang saya tangkap itu dari beberapa kejadian, memang selain bagaimana emosi kita saat itu, bagaimana reaksi kita saat itu, perlu juga diperhatikan bagaimana tanggapan kita kalau bisa terjadi lagi ke depannya, misalnya begitu. Jadi tetap ada evaluasi dari yang dulu dilakukan dan sekarang misalnya terjadi lagi apalagi reaksi kita. Jadi lebih ke tahu apa yang harus kakak lakukan untuk kedepannya. Oke Kak, mungkin sudah berakhir sesinya Kak. Terima kasih atas keterbukaannya kakak. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada saya, karena ini sangat membantu, hasilnya apa yang kakak berikan itu sangat membantu di tugasnya kami Kak. Terima kasih sudah terbuka. Ini informasi yang kakak berikan itu bersifat rahasia, jadi kakak tidak usah takut ceritanya